Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Qawaid Qur'aniyah. Kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an yang terkait dengan kehidupan pribadi maupun bersosial yang berisi 50 kaidah. Dan sekarang kita sampai pada Al-Qaidah Al-Khamisah wa Thalathun, kaidah ke-35. Itu kaidah terkait dengan doa dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tapi kita tuliskan ayat ini. Allah berfirman, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya jika hamba-Ku bertanya kepada engkau, jika hamba-hamba-Ku bertanya kepada engkau, jika bertanya jika hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku ini sangat dekat. Maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini ayat terkait dengan anjuran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Maha dekat dalam mengabulkan doa. Perhatikan di sini Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi." Ya. Jika hambaku bertanya kepadamu, ya. Dan ayat seperti ini dalam Al-Qur'an ada disebutkan oleh penulis ini ada 14 ayat, ya. Ada 14 ayat. 14 ayat yang terkait dengan mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu jawabannya, perhatikan. Selalu jawabannya dibuka dengan kul. Dibuka dengan kul, yaitu katakanlah. Katakanlah. Dalam sebagian ayat fakul, maka katakanlah. Contoh dalam Al-Qur'an seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar, bir dan perjudian. Qul, disuruh jawaban qul, katakanlah fihima ithmun kabir. Pada keduanya, pada khamar dan perjudian ada dosa yang besar.
wa manafi'uha wa nafi'u linnas, dan ada manfaat. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Contoh lagi, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu adalah kotoran, maka tinggalkanlah para wanita, jangan digauli ketika sedang haid, ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah apa yang kalian infakkan maka berikanlah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Di sini selalu ada qul, katakanlah. Selalu jawaban jika mereka bertanya kepadamu, katakanlah. Jika mereka bertanya kepadamu, katakanlah. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Atau ilma 'inda Allah, ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Katakanlah, sungguhnya ilmu tentang hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu dalam Al-Qur'an banyak. Dan ada satu pakai fakul seperti yas'alunaka 'anil jibal fakul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung, bagaimana keberadaan gunung-gunung pada hari kiamat kelak. Fakul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah bahwasanya Rabbmu akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Jadi semua yang ada dalam ayat, ada 14 ayat dikatakan mereka bertanya kepadamu, maka katakanlah, kecuali ayat ini, kecuali ayat tentang doa yang sedang kita bahas ini. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Coba kita perhatikan sini, lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tidak ada fakul. Perhatikan di sini tidak ada kul. Di sini enggak ada kul. Ya, enggak ada. Langsung di sini lihat enggak ada. Perhatikan. Enggak ada di sini kul. Beda dengan ayat yang lain selalu ada kul, katakanlah. Tapi langsung fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Kedekatannya bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa. Da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Perhatikan, kenapa dalam ayat doa tidak ada kul? Langsung tidak ada Allah mengatakan katakanlah wahai Muhammad, tapi langsung aku jawab langsung. Langsung Allah menjawab, fa inni qarib, maka aku dekat. Saya bacakan perkataan Ar-Razi. Ar-Razi adalah salah satu ulama dari Asy'ariyah, namun saya sengaja nukil karena dalam ini banyak orang Asy'ariyah menyelisihi beliau. Orang Asy'ariyah sering kalau berdoa kemudian minta melalui perantara. Kalau tidak melalui perantara mereka merasa tidak akan dikabulkan, ya. Saya bacakan Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir atau dalam Mafatihul Ghaib. Beliau berkata, wa fi hadhil ayah, yaitu ayat yang sedang kita bahas dalam surat Al-Baqarah 186, qala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yaitu Allah berfirman, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka aku adalah dekat. Walam yaqul faqul, Allah tidak mengatakan katakanlah. Tidak ada kata-katakanlah, enggak ada. Beda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain dalam Al-Qur'an, selalu ada katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jawablah wahai Muhammad kepada mereka. Tapi dalam ayat ini Allah langsung jawab sendiri. Allah tidak bilang, wahai Muhammad katakanlah atau jawablah. Tapi langsung Allah jawab sendiri. Walam yakul faqul. Allah tidak mengatakan katakanlah wahai Muhammad, jawablah wahai Muhammad, tidak. Tapi Allah mengatakan inni qarib, sungguhnya aku dekat. Apa hikmahnya? Kata Ar-Razi, fatadullu ala ta'zimi halid du'a. Ini menunjukkan tentang agungnya kondisi tentang agungnya doa. Min wujuhin. Ya, dari banyak sisi menunjukkan agungnya doa. Al-awwal, sisi pertama menunjukkan agungnya doa, ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu abdi anta innama tahtaju ilal wasitah fi ghairi waqti doa. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, engkau itu hanya butuh perantara kalau selain urusan doa. Engkau hanya butuh perantara untuk selain urusan doa. Amma fi maqamid doa fala wasitata baini wa bainaka. Adapun urusan doa tidak ada perantara antara aku dan engkau. Tidak ada perantara antara aku dengan engkau. Perhatikan di sini, Ar-Razi sendiri mengatakan hikmahnya untuk menunjukkan bahwasanya untuk masalah doa tidak perlu perantara antara aku dengan engkau, sementara Allah pasti mendengar langsung. Oleh karenanya
Ini peringatan bagi kita tentang keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya doa tidak bisa langsung sama Allah. Kita harus lewat perantara. Harus lewat perantara. Lihatlah raja. Raja nggak mungkin kita langsung bisa akses langsung menuju raja. Tidak bisa bypass menuju raja. Harus lewat siapa? Allah lewat Nabi. Harus lewat Nabi. Nabi tidak bisa kecuali lewat ulama, wali-wali. Lewat wali juga bisa, harus lewat kiai. Jadi jalurnya panjang. Lewat kiai dulu, lewat wali-wali, lewat Nabi, kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun langsung siapa kamu? Kamu banyak dosa, bagaimana bisa akses langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makin dibantah oleh ulama Asy'ariyah. Dibantah oleh ulama Asy'ariyah. Bahwasanya kalau untuk berdoa tidak perlu wasithah, tidak perlu perantara, langsung direct antara engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, ayat ini disebutkan dalam sebagian tafsirnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, aqaribun rabbuna wa fanunaji au ba'idun fanunadi? Apakah Allah dekat sehingga kita cukup berbisik-bisik dengannya? Ataukah Allah jauh maka kita perlu menyeru, mengangkat suara? Ya, maka turunlah firman ini. Inni qarib, sungguhnya aku dekat. Tidak perlu teriak-teriak, berbisik-bisik, Allah Maha mendengar. Direct Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Jadi saya ulangi, ayat ini menunjukkan mudahnya Islam. Kalau ingin berdoa tinggal langsung bangun, salat malam, langsung berdoa, langsung kepada Allah. Ya. Mudah sekali. Tidak perlu lewat perantara ini, tidak perlu lewat kiai, tidak perlu lewat wali, tidak perlu lewat nabi, tidak, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menganalogikan antara raja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, analogi yang batil. Kalau raja benar, presiden benar, dia tidak tahu kondisi kita ini siapa, dia siapa. Dia tidak tahu kondisi rakyatnya secara detail. Dia enggak tahu, sehingga untuk menyampaikan permintaan permohonan kepada raja atau pada presiden memang harus lewat perantara. Karena presiden kita enggak bisa direct. Kita ngomong malah dia mau dengar. Terlalu banyak dan ilmunya terbatas, bagaimana dia bisa ngurusi rakyatnya misalnya ratusan juta, enggak bisa. Benar kalau analogi Anda dengan tentang raja, tentang presiden, ya benar harus lewat perantara supaya permintaan kita bisa sampai, supaya permintaan kita diperhatikan. Tapi kalau Allah enggak perlu. Allah mengetahui segala sesuatu. Jangankan kita manusia, bahkan benda mati, kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Oh, daun jatuh aja Allah tahu, apalagi kalau Anda lagi menangis, lagi berdoa, Allah enggak tahu. Allah Maha mendengar. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu lirikan mata, pengkhianatan pandangan mata manusia manapun. Wa ma tukhfi sudur, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Enggak usah kau ungkapkan, kau sembunyikan dalam hati pun Allah tahu. Apalagi kalau kau ungkapkan, jelas secara logika Allah pasti tahu, ya. Allah pasti tahu, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus. Kata Allah, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajibna lahu. Kata Allah, ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus, maka dalam 3 kegelapan dia pun berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan kegelapan ikan paus, perutnya gelap. Kemudian dalam kegelapan air laut. Kemudian dalam kegelapan malam. Ya, siapa yang bisa dengar Nabi Yunus berbicara di dalam perut ikan paus? Mungkin suara dia tertutup dengan bunyi usus ikan paus dan yang lainnya. Ya. Tapi dia berkata, "Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin." Dia berkata, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sungguh ia termasuk orang yang zalim. Fastajibna lahu, kata Allah, kami pun kabulkan doanya. Allah dengar doa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi analogi bahwasanya Allah seperti raja ini analogi yang batil. Ya. Analogi yang batil. Pertama, raja tidak tahu kondisi rakyatnya, Allah Maha tahu segala kondisi makhluknya. Lirikan mata, gerakan hatinya. Ya. Wa huwa alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Ini pertama. Yang kedua, kita bicara raja, penguasa, mereka bukan rahim, mereka bukan maha penyayang. Kita bicara Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Dia yang telah menciptakan kita, dia kreator kita. Kita ini hasil create Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberi bentuk sama kita, Allah yang berikan ruh kepada kita. Allah sayang sama kita. Kalau presiden sibuk, kalau raja sibuk, mana mau sayang sama keluarganya, sama kita mana kenal. Ya, terlalu banyak, kalau mau disayang sama kita terlalu banyak, mau disayang dia tidak mampu menyayangi semua orang. Raja enggak mampu. Allah Maha Penyayang. Oleh karena di antara analogi yang salah
Yang semakin menjauhkan orang dari Allah, menganggap bahwasanya doa tidak mungkin dikabulkan kecuali oleh perantara. Yang ketiga ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terbantahkan dengan ayat ini. Terbantahkan dengan ayat ini. Makanya saya punya teman orang awam, teman SMP saya dulu. Dia bukan orang ngaji. Dia bilang, "Saya heran, Ustaz. Teman-teman ada yang ketika mau berdoa dia harus cuti. Kemudian dia bersafar ke suatu tempat, kemudian dia pergi ke kuburan wali fulan. Baru dia berdoa, dia harus cuti pekerjaan. Dia cerita sama saya mau ke sana, saya mau berdoa di sana." Teman saya yang dulu sekolah sama saya di Papua, dia bilang, "Kenapa susah? Kau salat malam selesai minta sama Allah direct. Ngapain harus pergi cuti pekerjaan, harus bersafar jauh, harus pergi ke kuburan wali? Terlalu jauh." Islam tidak sesulit itu. Dia dengan dia tidak ngaji, tapi dengan logikanya mengatakan tinggal dia sejak kecil kalau kita ada masalah tinggal wudu, salat malam, berdoa, selesai. Kenapa repot-repot pergi kuburan sana, pergi kuburan sana, ya. Karena sebagian orang kasih syubhat tadi kepada masyarakat umum bahwasanya Allah itu enggak akan perhatikan sama kamu, enggak akan perhatian sama kamu. Kamu tuh siapa? Kamu banyak dosa. Kalau mau dikabulkan harus lewat lewat perantara-perantara yang kadang berlapis-lapis. Ya, sama kiai dulu, dari kiai ke wali, wali ke nabi, nabi baru ke Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ajaran yang tidak tepat dan bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni," jika aku bertanya kepada engkau. Perhatikan di sini. Jadi pertama Allah tidak mengatakan kul, langsung direct. Maka sungguhnya aku ini dekat. Di sini di antara yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama yang menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap orang yang berdoa. Yang pertama, Allah jawab langsung yang sudah kita jelaskan tadi, tanpa mengatakan katakanlah, tanpa kul. Tidak sebagaimana ayat-ayat yang lain. Yang kedua, Allah mengatakan ibadi. Allah menggunakan lafal ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. Jika hamba-hambaku, yang artinya hamba-hambaku. Adapun ayat yang lain Allah mengatakan yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Yas'alunaka al-mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anis sa'a, yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada mereka, selalu menggunakan mereka. Ketika masalah doa, Allah mengatakan jika hamba-hambaku. Dan Allah menamakan orang yang berdoa dengan hamba-hambaku. Jadi ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba, Allah tidak mengatakan mereka. Ini menunjukkan kasih sayang. Rahmat Allah. Beda dengan arti yang lain. Kemudian di antara dalil menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Allah menggunakan fa inni qarib, perhatikan. Fa inni qarib, sungguhnya Allah pakai fa untuk takkid, maka sesungguhnya. Fa inni sesungguhnya, pakai ini sesungguhnya, ada kata sesungguhnya. Allah tekankan aku dekat, ya. Dekat, kedekatan khusus. Aku dekat. Dekat untuk apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, ya. Taib. Allah tidak mengatakan aku mendoakan doa orang yang minta wasilah melalui kiai, kemudian melalui wali yang sudah mati, kemudian melalui nabi, kemudian kepadaku. Tidak. Allah mengatakan fa inni qaribun, aku dekat. Ya, kalau dekat kita enggak perlu pakai logikanya, kita enggak perlu pakai perantara-perantara. Wong dekat kok ngapain? Kalau jauh baru kita pakai ini. Kayak kita mau minta sama presiden ya harus pakai. Bentar, kita pakai raja ya caranya jauh. Allah Maha dekat. Allah Maha mendengar semua apa yang diucapkan. Allah mendengar apa yang kita bisikan. Allah mengetahui isi hati kita. Jadi dekat, enggak perlu. Enggak perlu kita pakai perantara. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Baik. Faedah berikutnya. Ini faedah satu.
Baik. Faedah dua terkait dengan ayat ini. Perhatikan. Karena Allah dekat, kapan saja kita bisa berdoa. Saya bacakan perkataan sebagian ulama. Berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, salah seorang ulama tabi'in berkata, "Man misluka ya ibn Adam?" Siapa yang seperti engkau wahai anak Adam? "Khulliya bainaka wa bainal mihrab tadkhulu minhu idza syi'ta ala rabbik." Engkau ada mihrab, tinggal berdiri salat dan engkau bisa masuk ke mihrab tersebut kapan saja untuk bertemu dengan Rabbmu. Mudah. Wa laisa bainaka wa bainahu hujjab wala turjaman. Dan tidak ada penghalang dan tidak ada atau hijab, tidak ada hijab dan tidak ada penterjemah, langsung kau munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang salat? Ya, idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Siapa yang dalam salat sungguh dia sedang bermunajat. Munajat itu bisik-bisik, bermunajat kepada Rabbnya, berbisik-bisik. Allah Maha mendengar. Oleh karenanya, karena Allah dekat, kapan saja kita bisa berdoa dan mudah. Dan perhatikan kalau kita berdoa, ya tidak perlu, karena Allah dekat, tidak perlu bikin jadwal meeting, enggak perlu, langsung bisa. Tidak perlu malu untuk menyusun rangkaian kata, enggak perlu. Kalau kita bicara tentang pejabat, tentang presiden, kita harus susun dulu begini, mukaddimahnya begini. Allah enggak perlu untuk masuk bicara dengan seadanya. Menangis selesai, ya. Enggak usah susah-susah. Ya. Enggak usah susah. Tidak, karena tadi kita sudah berarti tidak perlu perantara, tidak perlu penterjemah. Pakai bahasa apa saja bisa. Tidak usah bahasa baku, pokoknya sampaikan dari hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak usah malu kebanyakan ngomong. Tidak usah sungkan untuk banyak meminta. Justru Allah semakin suka banyak minta, banyak. Allah dekat terus. Kita berdoa. Kalau kita sama raja, presiden yang banyak ngomong enggak enak sudahlah. Kenapa? Aset dia terbatas. Makanya ini faedah kedua, mau berdoa sama Allah kapan saja. Mudah, ya. Mudah. Jangan dipersulit orang-orang. Orang susah mau berdoa takut enggak diterima. Kalau ada masalah cari dulu wali, pergi ke kuburan wali. Ada masalah cari dulu kiai. Kalau kita ketemu orang soleh, kita minta doakan boleh, tapi bukan berarti kamu harus begitu, ya. Kamu berdoa kepada Allah dan bisa minta orang soleh juga doakan, tapi kamu sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan, "Fa inni qarib", sungguhnya aku dekat. Dan ini adalah kemuliaan yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang untuk berdoa tanpa perantara antara Allah dengan dia, ya. Kemudian faedah ketiga, perkataan Allah, "Fa inni qarib ujibu da'watad da'i." Aku dekat dan aku mengabulkan doa. Aku dekat. Aku mengabulkan doa. Orang yang berdoa. Ini dalil bahwasanya doa pasti dikabulkan. Karena Allah mengatakan konsekuensi dari kedekatan Allah, Allah dekat, maka mudah untuk mengabulkan.
Allah dekat, Allah mendengar, Allah Maha Kuasa, mudah untuk mengabulkan. Jadi kita harus yakin setiap doa pasti dikabulkan. Cuma pengkabulan tersebut tentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti dikabul, Allah pasti mendengar. Adapun pengkabulan, sebagian dalam hadis tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa kecuali akan dikabulkan Allah dengan salah satu daripada 3 cara pengkabulan. Yang pertama dikabulkan permohonannya, yang kedua ditunda pengkabulannya di akhirat, yang ketiga dipalingkan dari dia keburukan yang semisal apa yang dia minta, ya. Jadi maka mudah untuk mengabulkan. Hanya saja cara pengkabulan, hanya saja pengkabulan dengan salah satu dari 3. Apa saja? Langsung dikabulkan di dunia. Dikabulkan permintaan di dunia. Dan permintaan di dunia ini dikabulkan dengan dua model, bisa langsung, bisa ditunda. Ini bisa langsung ketika itu, bisa ditunda. Kita kembalikan yang tahu lebih masalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Ibrahim ketika dia berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan anak saleh. Apakah langsung dikasih anak saleh? Tidak. Ibrahim berdoa itu ketika diusir dari Babil, mungkin 20 tahun kemudian baru dia punya anak. Tapi dia pernah berdoa. Allah menundanya nanti, Allah kabulkan nanti. Allah yang lebih tahu tentang maslahat. Maka tapi yang penting kita berdoa. Kalau doa pasti dikabulkan. Cuma cara mengabulkan Allah salah satu dari yang 3. Bisa dikabulkan di dunia dengan langsung atau ditunda. Yang kedua, dikabulkannya di akhirat. Yaitu dikasih pahala di akhirat. Pahalanya besar. Jadi tidak ada capeknya kita berdoa. Yang penting kita masih diberi ilham oleh Allah untuk berdoa, ya. Selama kita masih suka berdoa, maka kita telah mendapat kemuliaan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perhatikan. Inilah ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a, fa idza ulhimtu du'a fa inal ijabah ma'ahu. Kata Ibnu Umar, aku tidak terlalu mikir tentang bagaimana dikabulkannya doa. Tetapi yang aku pikir adalah kapan aku berdoa. Kata Umar, jika aku diilhamkan oleh Allah untuk berdoa, pasti dikabulkan. Umar meyakini pasti dikabulkan. Hanya saja pengkabulan tadi kan Allah telah berjanji, ujibu da'wata da'iza, dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Hanya saja pengkabulan tersebut terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikabulkan di dunia atau dikabulkan di akhirat dengan pahala yang lebih besar tentunya, dengan ganjaran yang lebih besar, dengan yang lebih dahsyat. Atau yang ketiga, yaitu dipalingkan dari keburukan yang semisal. Dengan demikian, kita tahu bahwasanya konsekuensi Allah mengatakan, sungguhnya aku dekat, maka doa pasti dikabulkan. Hanya saja pengkabulannya salah satu daripada 3 yang kita sebutkan di atas, ya. Kemudian di antara faedah ayat ini sudah faedah keempat, ayat ini sebelumnya tentang ayat puasa, ayat-ayat puasa, dan sesudahnya tentang ayat puasa terkait di malam hari, boleh berbuka di malam hari. Jadi ayat ini saya bacakan, ya. Ayat ini adalah ayat 186. 186. Ayat sebelumnya dari mulai ayat 183 sampai 185 semua tentang puasa, ya. Ayat 185 surat Al-Baqarah 185 sampai 183
185. 183 sampai 185. Saya bacakan 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas seorang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Kemudian ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, itu 30 hari. Sebulan. Siapa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit di antara kalian atau dalam kondisi bersafar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman 185, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an kepadanya. Hudal linnasi wa innatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal maka hendaknya dia berpuasa. Ini ayat 185. Ayat 186 ini. Ini ayat 186 kita yang sedang kita bahas. Ini ayat 186. Kemudian 187, lihat ayat 187, ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang sedang kita bahas. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, katakanlah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kemudian ayat 187, uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum. Sama, ayat 87 tentang puasa, dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk menggauli istri kalian dan seterusnya. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Ya. Beliau saya bacakan. Wa fi dzikrihi ta'ala hadhihi al-ayata al-ba'ithata 'ala ad-du'a mutakhallilatan baina ahkamis siyam irsyadun ila ijtihadin fi ad-du'a inda ikmalil iddah bal wa inda kulli fitr. Kata Ibnu Katsir, Allah menyebutkan ayat ini ayat 186 di antara sela-sela di sela-sela ayat-ayat puasa. 185 memisahkan antara ayat 185 dengan ayat 187. Apa faedahnya? Ya. Sebagai petunjuk agar seorang bersungguh-sungguh ketika berdoa ketika selesai bulan Ramadan, dia berdoa kepada Allah. Bal wa inda kulli fitr, bahkan setiap kali berbuka hendaknya berdoa. Ayat ini secara umum doa dikabulkan, terlebih lagi ketika seorang berdoa ketika hendak berbuka. Maka dijadikan dalil oleh Ibnu Katsir rahimahullah di antara sunnah kalau kita berbuka puasa kita berdoa. Datang dalam hadis ya bahwasanya lis-shaim dakwatun mustajabah inda fitrihi. Bagi orang yang sedang berpuasa maka doanya dikabul ketika dia berbuka. Di sini dipermasalahkan oleh para ulama, namun dikuatkan dengan ayat ini. Bahwasanya ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir menunjukkan bahwasanya kalau seorang berbuka hendaknya dia berdoa. Karena Allah terutama bulan Ramadan, berbuka di bulan Ramadan maka sebelum dia berbuka dia berdoa atau ketika dia berbuka dia berdoa karena ayat ini disebutkan di antara ayat-ayat puasa. Dengan seorang jangan lupa untuk berdoa ketika berbuka puasa. Kemudian faedah kelima, ketika Allah ayat ini memotivasi untuk banyak berdoa. Karena Allah Maha mengabulkan. Saya bacakan logika Ibnu Qayyim. Kenapa kita harus berdoa? Gampangannya gini. Kapan seorang dikatakan dia beruntung jika dia mendapat bimbingan dari Allah, taufik. Kapan dikatakan dia tidak beruntung ketika dia ditinggal oleh Allah, itu namanya khuzlan, ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika seorang dibimbing oleh Allah, maka dia orang yang beruntung. Nah, bagaimana cara dia dapat bimbingan? Kita tahu bahwasanya tidak ada yang bisa beri taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa mendapatkan taufik maka dengan berdoa. Maka dengan berdoa, ya. Maka doa adalah kunci dari segala kebaikan. Kunci dari segala taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa qad ajma'al arifun anna at-taufiqa alla yakilaka Allahu ila nafsik." Para orang-orang yang arifun, orang-orang yang mengenal tentang Allah, mereka telah sepakat bahwasanya namanya taufik itu bimbingan dari Allah, yaitu Allah tidak menyerahkan dirimu, tidak menyalahkan dirimu pada dirimu sendiri. Dan bahwasanya al-khuzlan wa anna al-khuzlan huwa an yukhalliya bainaka wa bain nafsik. Adapun khuzlan itu Allah meninggalkanmu, Allah biarkan engkau bersandar kepada dirimu sendiri. Fa idza kana kullu khairin fa asluhu at-taufiq wa huwa bi yadillah la bi yadil abdi fa miftahuhu ad-du'a. Dan jika taufik, ya,
jika segala kebaikan asalnya adalah bimbingan dari Allah, ya, bukan, dan kita tahu bahwasanya bimbingan dari Allah adalah di tangan Allah, bukan di tangan hamba, maka untuk bisa mendapatkan bimbingan tersebut, famiftahu doa adalah berdoa, wal iftiqar dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famata u'tiyal abdu hadzal miftah faqad arada an yuftah lahu. Kapan seorang hamba diberikan kunci ini, itu doa, maka ketahuilah Allah ingin membukakan bagi dia. Allah ilhamkan dia doa. Kapan kita diberi ilham untuk doa? Menunjukkan Allah ingin doa kita dikabulkan. Tapi sabar dalam berdoa, ikuti aturan-aturan berdoa. Wa mata adallahu anil miftah baqiya babul khair murtajan dunahu, ya. Ya, maka siapa yang hilang dari kunci ini, maka pintu kebaikan tertutup baginya. Jadi ayat ini menunjukkan kita sering-sering berdoa, karena Allah mengatakan dan doa adalah miftah kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Doa adalah kunci segala kebaikan. Logikanya apa? Logikanya tadi Ibnu Qayyim mengatakan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan dengan memperoleh taufik dari Allah. Dan taufik diminta dari Allah. Taufik diminta dari Allah. Nah, kuncinya dengan berdoa, yaitu dengan doa. Berdoa. Jadi kebaikan, apa itu kebaikan? Jika kita mendapat taufik bimbingan dari Allah, dan bagaimana taufik? Taufik di tangan Allah, maka kita mintanya dengan berdoa. Dari sini kita tahu bahwasanya doa itu adalah kunci segala kebaikan. Jadi doa, taufik, kebaikan. Maka doa adalah kunci dari segala kebaikan. Itu maksud dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dari sini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam segala kondisi jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar doa kita dan Maha mengabulkan doa kita. Maka jangan ragu-ragu untuk mengangkat kedua tangan, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi adab-adab dalam berdoa. Di antaranya ketika berdoa benar-benar serius, ya, dan fokus dengan apa yang kita minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berhusnudzon, ya. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa orang hatinya lalai. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita, mengilhamkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Dan kalau kita berdoa, yakinlah doa kita dikabulkan. Tidaklah Allah mengilhamkan kita kecuali untuk mengabulkan doa kita. Maka kapan terbetik hati kita berdoa, angkat tangan, berdoa kepada Allah. Kapan saja berdoa kepada Allah, tidak usah malu-malu. Baik, demikian saja Akhi Iqbal apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.